Hai semuanya, kembali lagi bersama Bu Linda. Hari ini kita akan belajar tentang materi biologi ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Nah, di pembelajaran kali ini Bu Linda akan memberikan materi biologi melalui video-video pembelajaran. Oke, kita langsung saja ya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu akan meningkat. Pernah nggak sih kalian berpikir, kok bisa ya kita berkeringat? Kenapa kita mengeluarkan keringat? Apakah ada zat lain selain keringat yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Nah, bukan hanya setelah berolahraga saja kita mengeluarkan keringat, tetapi saat sedang memasak dan mencuci baju, pasti kita juga akan mengeluarkan keringat. Makanan apapun yang kita konsumsi juga akan menghasilkan zat sisa atau bisa juga disebut sampah. Kenapa sampah? Ya, setiap kegiatan kita sehari-hari pasti akan menghasilkan sampah atau zat sisa. Sampah yang kita hasilkan tentunya sangat banyak. Mereka akan menumpuk dan menimbulkan banyak penyakit jika tidak segera dibuang. Sama halnya dengan tubuh kita. Kira-kira, apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Apa saja ya zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Apa yang akan terjadi jika zat sisa tidak dikeluarkan oleh tubuh kita? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Ya. Dari kata ekskresi. Ekskresi sendiri adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, di dalam sistem ekskresi, organ yang bekerja itu meliputi pahakugata, alias pa, paru-paru, hati, kulit, dan gatal itu ibarat ginjal. Untuk pertemuan hari ini, Bu Linda akan membahas tentang organ ekskresi yaitu paru-paru dan hati. Untuk organ ekskresi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah paru-paru atau yang biasa disebut pulmo. Ternyata, selain berfungsi sebagai alat pernafasan atau organ pernafasan, paru-paru kita juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat ekskresi. Di mana letak paru-paru? Paru-paru terletak di dada, dekat dengan jantung kita. Paru-paru juga dilindungi oleh tulang rusuk. Bagaimana struktur paru-paru? Paru-paru kita terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan kiri. Lobus kanan dibagi menjadi 3 dan lobus kiri dibagi menjadi 2. Yang kedua, paru-paru kita dilindungi oleh selaput tipis, yaitu pleura. Di dalam paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Paru-paru kiri memiliki ukuran yang lebih kecil dari paru-paru kanan. Berat paru-paru kiri 325-550 gram dan paru-paru kanan sebesar 375-600 gram. Bagaimana pertukaran gas yang terjadi di alveolus?
Saat kita bernafas, proses yang kita lakukan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ditambah uap air. Oksigen yang kita hirup akan disaring oleh hidung kita terlebih dahulu, lalu masuk melalui trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh jaringan tubuh. Darah akan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama dengan uap air. Jadi dengan kata lain, oksigen pada alveolus akan berdifusi dengan pembuluh darah dan diikat dengan hemoglobin, lalu diangkat ke seluruh tubuh. Pengikatan oksigen dan hemoglobin disebut oksihemoglobin. Dan karbon dioksida pada pembuluh darah akan berdifusi dengan alveolus karena tekanan pada pembuluh darah lebih tinggi daripada alveolus. Jadi reaksi kimia pernafasan yaitu glukosa ditambah oksigen menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi atau ATP. Kesimpulannya, paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Kita lanjutkan, apakah hati itu? Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki berat 2 kg dan dapat menghasilkan empedu. Di mana letak hati? Ya, hati terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Bagaimana struktur hati? Terdiri dari 1 lobus kanan dan kiri, 2 arteri hepatika mengangkut darah segar, 3 vena porta hepatika mengangkut darah dari usus, yang 4 kantung empedu untuk menampung zat empedu dan mewarnai feses dan urin kita. Apa fungsi hati? Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula dalam darah, membentuk vitamin A dari provitamin A, menetralkan racun, tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin, tempat pembentukan urea dan amonia, tempat perombakan eritrosit, dan tempat perombakan hemoglobin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perombakan eritrosit yang sudah tua. Eritrosit yang berisi hemoglobin, dia akan dirombak menjadi 3 bagian, heme, Fe atau besi, dan globin. Heme akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin akan dioksidasi menjadi urobirin dan akan digunakan untuk mewarnai feses dan urin kita. Dan biliverdin digunakan untuk zat warna empedu yang kemudian disalurkan ke kantong empedu. Sedangkan Fe dia akan diambil dan disimpan di hati, dan yang terakhir globin dia akan dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Jadi kesimpulannya, paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida dan H2O dan hati mengeluarkan zat empedu. Sekian pembelajaran untuk hari ini, sampai jumpa.